Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahrin, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Krishna Dwi Payana. Saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan tema mengungkap korupsi di Indonesia. Ada beberapa konten yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari korupsi. Kedua, kasus korupsi terbesar. Ketiga, dampak dari korupsi. Keempat, pencegahan korupsi. Definisi dari korupsi yang akan saya sampaikan di sini adalah korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Kenapa disebut kejahatan luar biasa? Karena dampaknya yang merugikan dan dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling rusak dan sulit untuk diberantas. Korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa dan seringkali menjadi prioritas utama dalam upaya pemberantasan kriminalitas oleh pemerintah, lembaga-lembaga anti korupsi, dan masyarakat sipil. Ada beberapa klasifikasi di dalam korupsi. Yang pertama adalah gratifikasi. Dalam konteks korupsi, gratifikasi merupakan perilaku pemberian atau penerimaan hadiah, suap, atau imbalan lainnya kepada pejabat pemerintah atau individu yang memiliki kewenangan atau pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk mempengaruhi kepentingan publik. Ada beberapa contoh. Yang pertama, kasus gratifikasi PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya. Bekas rekan satu partai Anas Urbaningrum, Muhammad Nazarudin, tersandung kasus gratifikasi saat ia menjadi anggota DPR periode 2009 sampai dengan 2014. Nazarudin menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai 40,37 miliar rupiah. Masih banyak kasus korupsi yang dilakukan selain gratifikasi, mulai dari pencucian uang sampai dengan penerimaan suap sebesar 4,6 miliar berupa 5 lembar cek yang diserahkan manajer pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad L. Idris kepada dua pejabat bagian keuangan grup Permai, Yulianis dan Tarian Puri, dalam proyek lelang senilai 191 miliar di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Mahkamah Agung memvonis Nazarudin hukuman 7 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Yang kedua adalah proyek Hambalang. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbukti menerima gratifikasi yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah dan jutaan dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Gratifikasi sebesar 2,2 miliar PT Adikarya agar perusahaan itu memenangkan lelang pekerjaan fisik Hambalang. Kemudian Anas juga menerima 25,3 miliar rupiah dan 36.070 dolar Amerika Serikat dari grup Permai yang dimiliki mantan Bendahara Umum Nazarudin, serta 30 miliar dan 5,2 juta dolar Amerika Serikat dari Nazarudin. Menurut Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, gratifikasi yang diterima Anas itu digunakan untuk pencalonannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun penggunaan uang untuk pencalonannya itu dinyatakan tidak terbukti oleh majelis hakim. Pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung mengurangi hukuman Anas menjadi 8 tahun penjara setelah sebelumnya divonis 14 tahun pada tingkat kasasi. Klasifikasi yang kedua adalah suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan memberikan atau menerima uang hadiah, imbalan, atau keuntungan lainnya antara kedua pihak. Yang satu berperan sebagai pemberi suap dan yang lainnya sebagai penerima suap. Tindakan ini bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan publik dan bertentangan dengan hukum, etika, dan integritas. Sebagai contoh, kasus suap staf Diklat
MA Jody Supratman, Mahkamah Agung Jody Supratman, pada tahun 2013. Penyidik KPK membongkar kasus suap yang melibatkan mantan staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum serta Peradilan Mahkamah Agung Jody Supratman pada 2013. Jody terbukti menerima suap dari anak buah advokat Hotma Sitompul, Mario Cornelio Bernardo, sebesar 150 juta untuk mengurus kasasi kasus penipuan yang melibatkan Hutama Wijaya Ongguarsito. Suap itu diberikan Mario kepada Jody untuk membantu pengurusan kasasi Hutomo yang ditangani 3 hakim agung, yakni Andi Abu Ayyub Saleh, Gayus Lumbun, dan Zaharuddin Utama, dengan panitera pengganti M. Ihsan Fatoni. Akan tetapi tidak ada satupun hakim agung yang menjadi tersangka dalam kasus itu dan tidak terbukti menerima suap. Dalam kasus itu, hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta, subsidiar 4 bulan kurungan bagi Jody. Sedangkan Mario divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Yang kedua, kasus suap EKTP pada tahun 2017. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka keempat kasus korupsi proyek EKTP. Dugaan kasus suap dilakukan dengan mengatur proses perencanaan, pembahasan anggaran hingga pengadaan barang dan jasa melalui tersangka lainnya, yaitu Andi Narogong. Setia Novanto dihukum penjara selama 15 tahun. Juga dihukum membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Denda ini ditujukan untuk mengganti kerugian negara. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Apa itu penggelapan dalam jabatan? Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, kepercayaan, atau tanggung jawab oleh pejabat pemerintah atau individu yang mengelola dana, aset, atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Salah satu contoh, mantan Direktur Jawa Post Group Zainul Mutakin ditahan polisi setelah dilakukan pemeriksaan terkait tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena melanggar pasal 372 dan 374 KUHP. PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara dan anak usahanya PT Duta Manuntung memperkarakan Zainul Mutakin karena yang bersangkutan dituduh menggunakan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan utang bank untuk suatu badan usaha lain, suatu perusahaan pembangkit listrik swasta tanpa melalui proses yang sah. Klasifikasi yang keempat merupakan pemerasan. Pemerasan adalah tindakan pejabat pemerintah atau individu yang memaksa atau memeras seseorang atau pihak tertentu untuk memberikan uang atau keuntungan lainnya sebagai syarat untuk mendapatkan layanan publik atau untuk memuluskan proses yang seharusnya dilakukan secara objektif dan adil. Sebagai contoh, pada tahun 2018 Edi Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Indonesia diduga menerima suap terkait dengan proses impor daging. Dalam kasus ini, Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjabat pada saat itu diduga menerima uang suap dari perusahaan-perusahaan yang ingin memperoleh izin impor daging. Suap tersebut diduga diberikan untuk mempengaruhi keputusan dan proses pemberian izin impor. Edi Prabowo dihukum dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah dana yang diterima sebagai suap. Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama, kasus BLBI. Kasus BLBI bermula pada 1997 sampai dengan 1998. Ketika Bank Indonesia memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu sejumlah bank mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam hingga Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Kejatuhan rupiah ini membuat utang valuta asing perbankan membengkak.
Bank Indonesia kemudian menyalurkan dana bantuan sebesar 147,7 triliun rupiah pada 48 bank. Namun dana BLBI justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada Agustus 2000, ditemukan kerugian negara mencapai 138 triliun dari dana yang telah disalurkan. Vonis perdana bagi terdakwa kasus BLBI terjadi pada tahun 2003 yang menjerat oknum pejabat Bank Indonesia yang bersekongkol dengan para pemilik bank, seperti Hendro Budianto, Hero Supratomo, hingga Paul Sutopo Cokronegoro yang dijebloskan ke penjara. Sementara dari pihak penerima dana, sederet nama juga mulai diperiksa dan diadili hingga berlanjut menerima vonis bersalah. Salah satunya Samsul Nur Salim sebagai pemegang saham dan sang istri Icih Nur Salim. Keduanya diduga jadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI dan terindikasi merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Lalu ada satu kasus terbesar lagi di Indonesia yang sangat merugikan negara, kasus Jiwasraya dan PT Asabri. Dugaan kasus yang terjadi di perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri ini sama halnya dengan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, yakni manipulasi investasi dengan melibatkan pihak-pihak yang merupakan manajer investasi dan tidak menggunakan analisis dalam penempatan dananya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kejagung, kasus ini bermula dari adanya kesepakatan yang dibuat oleh manajemen Asabri pada tahun 2011 sampai dengan 2016 dan 2016 sampai dengan 2020 dengan Beni Cokro Saputro alias Bencuk dan Heru Hidayat untuk mengatur dan mengendalikan portofolio investasi Asabri dalam bentuk saham dan reksadana. Jika dirinci dalam dua kasus tersebut, kerugian negara pada asuransi Jiwasraya mencapai 16,8 triliun dan Asabri pada 22,78 triliun rupiah. Selanjutnya adalah dampak korupsi. Yang pertama adalah dampak korupsi dalam bidang ekonomi. Dalam aspek ekonomi, korupsi memiliki dampak yang merugikan. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan beberapa cara. Pertama, korupsi mengurangi efisiensi alokasi sumber daya karena keputusan ekonomi didasarkan pada pertimbangan pribadi dan bukan pada kriteria ekonomi yang objektif. Yang kedua, korupsi menciptakan biaya tambahan bagi bisnis dan investasi karena adanya permintaan suap dan pungutan liar. Ketiga, korupsi menghambat investasi asing karena investasi asing cenderung enggan berinvestasi di negara yang korup. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, lapangan kerja sudah tercipta, dan kemiskinan semakin meluas. Yang kedua, di dalam bidang sosial dan budaya. Dampak korupsi juga dirasakan dalam aspek sosial dan budaya. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial karena sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh segelintir orang. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan sosial antara kelompok-kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Selain itu, korupsi juga merusak nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Ketika korupsi menjadi budaya yang diterima secara luas, maka integritas dan kejujuran akan terkikis sehingga menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat. Konten yang selanjutnya adalah pencegahan korupsi. Ada beberapa saran pencegahan korupsi untuk pemerintah, lembaga anti korupsi, dan masyarakat. Saran yang pertama kepada lembaga pemerintah adalah yang pertama meningkatkan transparansi. Pemerintah harus menerapkan kebijakan yang memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, proses pengadaan barang dan jasa, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Informasi mengenai anggaran publik dan keputusan penting harus tersedia secara terbuka dan umum.
Yang kedua, menguatkan sistem pengawasan. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah praktik korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas auditor internal, memperkuat peran badan pengawas keuangan dan pembangunan, serta melibatkan pihak-pihak independen dalam proses pengawasan. Yang ketiga, menghukum pelaku korupsi. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas kepada pelaku korupsi. Proses penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi. Lalu yang harus dilakukan oleh lembaga anti korupsi adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas investigasi. Lembaga anti korupsi perlu memiliki kapasitas yang memadai dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Mereka harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi yang canggih, dan kerjasama yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya. Lalu, mendorong partisipasi publik. Yang kedua, lembaga anti korupsi harus melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Mereka dapat melakukan kampanye edukasi, membuka saluran pengaduan publik, serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap tindakan korupsi. Selanjutnya, yang ketiga, menjalin kerjasama internasional. Lembaga anti korupsi perlu menjalin kerjasama dengan lembaga serupa di negara lain untuk pertukaran informasi, pelatihan, dan koordinasi penanganan kasus korupsi yang melibatkan lintas negara. Lalu apa yang harus dilakukan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi? Yang pertama, memperkuat integritas individu. Setiap individu dalam masyarakat harus memperkuat integritas diri sendiri dan menolak terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, memperkuat nilai-nilai etika dan moral, serta membangun budaya anti korupsi. Yang kedua, melakukan pengawasan sosial. Masyarakat perlu aktif dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dan lembaga publik. Mereka dapat melaporkan dugaan tindak korupsi kepada lembaga anti korupsi atau media massa, serta menggunakan hak-hak partisipasi publik yang dijamin oleh undang-undang. Yang ketiga, mendukung reformasi kebijakan. Masyarakat dapat mendukung reformasi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi resiko korupsi. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, memberikan masukan dan saran kepada pemerintah, serta mengawal implementasi kebijakan secara transparan. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.